Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ibu-ibu semuanya? Semangat. Saya Dokter Gita. Saya hari ini ditugaskan oleh Puskesmas itu sebagai fasilitator untuk kader untuk pendeteksian ini penyakit tidak menular ya, ibu-ibu semua ya. Sebelum saya mulai materi, saya mau dengar jargon kita sebagai kader PTM. Kader PTM? Siap. Mantap. PTM. Oke, masih semangat semuanya. Ya, ibu-ibu, saya di sini akan mengajarkan atau menerangkan tentang penggunaan aplikasi Sehat Indonesiaku atau yang disebut dengan ASIK oleh kader untuk deteksi dini penyakit tidak menular di posyandu. Jadi, kan tadi sudah dijelaskan ya ibu-ibu ya mengenai aplikasi ASIK ya. Kita langsung aja ke penggunaan aplikasinya. Jadi setelah saya mengajarkan, nanti ibu-ibu akan langsung melakukannya. Jadi diharapkan nanti setelah materi ini selesai, ibu-ibu semua mampu mencatat dan melaporkan screening deteksi penyakit tidak menular ini langsung di aplikasinya. Siapa yang sudah download aplikasinya? Oke, ibu dengan ibu siapa bu? Ibu Marni. Oke, Ibu Marni. Ibu sudah download belum? Belum. Oke, sekarang ibu bisa coba untuk mendownload. Ibu buka Play Store-nya bu, boleh? Udah. Sudah dibuka Play Store-nya. Silakan diketikkan Sehat Indonesiaku. Sehat. Iya, Sehat Indonesiaku. Ya, sudah ya. Aku sudah ya. Yang sudah install ibu boleh? Sudah install bu? Oke, setelah install ibu akan masuk ke bagian ya. Ya, sudah. Silahkan ibu masuk ke nomor WhatsApp. Jadi kita registrasi dulu. Ya, sudah masuk ke nomor WhatsApp. Ya, kamu sudah registrasi ya? Yang ibu kan sudah daftar? Sebelum aku kurang ada bu. Betul, boleh. Betul, masuk WhatsApp ibu. Boleh saja WhatsApp langsung. Yang mau ibu. Ya, sudah ya. Nanti silakan pilih jenis layanannya sebagai kader kesehatan. Iya. Nanti silakan isi data dirinya. Boleh isi data dirinya. Ya, sebagai kader bukan ya. Nanti silakan datanya boleh nomor ini nomor isi silakan ibu. Ya, Bu, bisa. Ya, Bu. Sekarang bisa kita coba seperti ini, Bu. Kita akan langsung masuk login ke aplikasinya. Silakan isi nomor WhatsApp. Nanti selanjutnya ibu akan masuk ke bagian tambah seperti ini. Ibu screen muncul. Seperti ya. Coba saya lihat dulu, Ibu. Iya. Ini screen nya, dimana screen nya? Sudah. Sekarang ibu silakan di tanggalnya diisi tanggal tadi. Jadi kalau diisi tanggal pemeriksaan juga. Sekarang ibu isi pemeriksaan juga. Oke, sudah. Silakan mulai aktifkan. Diisi ibu nomor yang jadi nomor yang tadi harusnya diisi oleh peserta. Sekarang kita lanjut ke screen. Silakan ibu menjawab pertanyaan di bagian yang tadi. Memang yang kedua. Ibu nanti akan ibu untuk screen. Setelah perangkat terakhirnya akan muncul seperti ini. Ya. Bagaimana ibu sudah ada yang muncul seperti ini? Sudah. Bisa saya lihat. Sampai di sini apakah ada yang kurang paham ibu-ibu di bagian mana? Gimana? Itu kan kita screening ya, ya. Screeningnya kita tulis tanggal dulu atau kita bisa langsung masukin ke sini? Ya. Jadi jika tidak terkendala dengan sinyal, ibu-ibu semua boleh langsung dimasukkan ke dalam aplikasi, gitu. Jadi untuk memudahkan juga untuk ibu-ibu. Tapi kalau memang ada kendala untuk sinyal, kendala paket, kendala pulsa dan lain-lain, boleh secara manual, kemudian diisi kapanpun. Kalau bisa dalam 1 kali 24 jam kita mengisinya, gitu ya. Coba saya mau minta untuk Ibu Sri ya, Ibu Sri untuk merefleksi, mengevaluasi bagaimana sih kok langkah-langkahnya. Coba saya mau tahu Ibu, silakan. Pertama, kalau kita punya kemudian dulu kita berlalu di Play. Nah, setelah itu selanjutnya kita langsung data. Datanya pakai nomor WhatsApp. Nah, kalau udah itu kita langsung login. Ya, dari situ langsung ada login ke ICT. Kalau yang screen itu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan, beri aplaus dulu untuk Ibu Sri. Ya, jadi begitu ya, ibu-ibu semua ya, ibu-ibu kader di sini saya yakin semuanya sudah update. Semangat terus untuk kita belajar, jangan malu bertanya. Pokoknya kita akan saling membantu, gitu ya. Oke, cukup sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu kader. Siang. Oke, pertama perkenalkan saya Sri, petugas kesehatan dari Puskesmas Picung. Hari ini saya ditugaskan untuk menjadi fasilitator pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular di lingkungan Puskesmas Picung untuk ibu-ibu kader.
memeriksa, kita pastikan dulu tensi digitalnya sudah masuk baterai. Ya. Oke, kita langsung praktekkan saja ya Bu-Ibu. Ya. Ibu-ibu langsung aja ya, dan nanti saya yang instruksikan. Ibu Zia, silakan. Nah, untuk ibu kader kita sebagai pasiennya ya, yang pertama pastikan dulu tangan pasiennya sehat yang mau diperiksanya. Mau sebelah mana Bu? Kanan ya. Oke. Pertama masukkan dulu tangannya ke mindset pemeriksaan, ke mindset tersian. Oke. Ibu untuk ininya, oke, arahkan ke tangan dalam. Nah, tangannya menghadap ke atas. Oke, ini. Nah, langsung lilitkan ya, pasangkan. Nah, setelah itu langsung aja pencet tombol start ya Bu ya. Nanti di situ ada 3 kategori. Yang pertama ada resistor, yang atasnya nanti munculnya. Yang kedua itu ada diastol. Nah, yang ketiganya itu nanti kategori untuk nadi ya Bu ya. Oke, hasilnya itu 128/80 dan nadinya itu 80. Oke, dari hasil. Nah, kita lihat lagi ya untuk kriteria masuk darahnya. Tadi itu 128. Jadi masuknya kader kita itu ke prehipertensi ya Bu ya. Karena masuk prehipertensi, Ibu jangan terlalu banyak makan makanan asin ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk cara pengukuran tekanan darah. Bagaimana Ibu-ibu sudah mengerti sampai sini? Sudah Bu. Oke, kalau gitu coba saya tanya kembali ya. Ibu Zia, tadi apa saja langkah-langkah untuk memeriksa tekanan darah? Pertama kita siapkan Persiapkan alat yang ada ya Bu. Kemudian kita pastikan alat itu ada alatnya, bahan-bahannya. Kemudian kita praktekkan, kita terapkan ke pasien dengan cara memasukkan ke mindset tangan pasien, kemudian dililitkan mindset, kemudian ditekan tombol start, kemudian lihat hasilnya sedikit. Baik, terima kasih Bu Zia. Ya, itu saja ya untuk pemeriksaan tekanan darah. Semoga nanti ibu-ibu kader bisa mempraktekannya saat ada program posyandu ya Bu ya. Oke, kepada masyarakat juga kita jangan lupa untuk memberitahu bahwa jangan terlalu banyak makan makanan yang asin atau garam ya Bu ya, untuk menghindari terjadinya hipertensi atau darah tinggi. Oke Bu, selamat siang. Saya ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri ibu-ibu ya. Nama saya Jaziati Pemuzaha. Pada hari ini saya ditugaskan untuk menjadi fasilitator kader PTM. Siap sehat tanpa PTM. Baik, terima kasih ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan pelatihan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular untuk kader. Saya harapkan setelah mengikuti pelatihan ini, ibu-ibu kader dapat melakukan pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular ya. Salah satunya adalah mengukur lingkar perut. Ada yang pernah mengukur lingkar perut? Bagaimana langkah-langkah pengukuran lingkar perut? Yang pertama adalah mempersiapkan alat ya. Nah, alat untuk mengukur lingkar perut ini ada namanya metlin. Jadi nanti ditarik seperti ini ya. Setelah mempersiapkan alat, kemudian kita ukur pasien lingkar perutnya. Kemudian kita nanti baca berapa lingkar perut pasien tersebut ya. Lingkar perut tadi adalah untuk
mengetahui seseorang apakah dia mengalami obesitas atau tidak. Apa itu obesitas? Kegendutan atau kegemukan ya. Nah, obesitas adalah satu penyakit tidak menular. Bagaimana caranya supaya kita mengetahui seseorang itu ya kegemukan atau tidak? Nah, bagaimana caranya? Pertama adalah kita tentukan bagian tulang rusuk paling bawah di sebelah sini, berarti ini adalah batas atas. Kita tentukan yang kedua batas bawah. Batas bawah itu adalah tulang pinggul. Nah, silahkan Ibu Sri, Kader Sri, pegang meternya alatnya. Kemudian sekarang kita tentukan batas atas dari pasien kita. Tulang rusuk bagian bawahnya sebelah mana? Nah, kemudian batas bawahnya itu bagian tulang pinggul. Nah, kemudian kita ukur menggunakan metlin tadi ya. Kita tentukan titik tengah. Untuk pasiennya berdiri tegak, nafas normal ya. Nah, silahkan tangan seperti ini diukur. Nah, sekarang kita tentukan berapa lingkar perut dari pasien kita. Apabila perutnya mengalami kegemukan, maka di bagian yang paling buncit kita ukurnya seperti itu ya. Nah, di tengah yang paling buncit. Nah, berapa? Di sini ada 78 cm. Nah, silakan kembali pada. Nah, ini adalah batas normal untuk laki-laki lingkar perutnya. Jika di atas atau sama dengan 90 cm, maka itu faktor risiko penyakit ya. Apabila pada perempuan yang mengalami faktor risiko di atas 80 cm ke atas ya, seperti itu. Baik, untuk pengukuran lingkar perut ini apakah ada yang ditanyakan Ibu Kader? Sudah jelas ya. Jadi coba saya akan mereview ke ibu salah satu kadernya bagaimana cara menentukan atau mengukur lingkar perut. Silakan kepada Ibu Kader kita. Terima kasih Ibu. Jadi tadi kalau mengukur lingkar perut itu dari batas tulang rusuk bawah namanya tulang rusuk bawah pinggul, terus diukur dari tulang rusuk bawah sama tulang pinggulnya, diukur di tengah-tengahnya, baru dilingkarkan ke perut sampai ke batas tengah tadi. Kalau perutnya buncit, diambil di bagian yang besarnya, yang paling buncitnya. Itu pas dulu untuk Ibu Kader mereka ya. Terima kasih, cukup sekian penjelasan terkait bagaimana cara pengukuran faktor risiko penyakit PTM mengukur lingkar perut ya. Baik. Mari kita cegah bersama-sama penyakit tidak menular supaya kita semua terhindar dari penyakit tidak menular, salah satunya kegemukan ya. Baik, terima kasih untuk acara pada hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.